Saudara-saudara yang terkasih, berkah dalam. Biasanya, jika kita berkunjung ke rumah seseorang, tentu kita akan melalui pintu bagian depan rumah tersebut. Akan tetapi ada dari beberapa dari kita yang langsung menuju pintu belakang. Biasanya, situasi macam ini terjadi karena kita sudah kenal, akrab dengan orang tersebut. Akan tetapi jika ada seseorang yang baru pertama kali bertamu atau berkunjung ke rumah tersebut, dan melalui pintu belakang tanpa ada izin dari sang pemilik rumah, maka kita akan dianggap sebagai pencuri atau minimal akan dicurigai orang lain karena kita pasti akan dikira bertindak kriminal. Hari ini bersama seluruh gereja kita masuki masa liturgi Minggu Paskah yang keempat atau juga disebut sebagai Minggu Panggilan. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus menyebutkan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Artinya, Yesus mengajak kita semua untuk dapat semakin mensyukuri rahmat hidup panggilan yang kita terima masing-masing. Masing-masing dari kita mempunyai rahmat tersebut. Perutusan untuk menjadi pewarta sabdanya bukan hanya melulu pekerjaan para romo, frater, suster, bruder, para seminaris, melainkan untuk kita semua. Hidup panggilan tidak hanya sebagai kaum selibater saja. Hidup dalam perkawinan dan membangun hidup berkeluarga juga merupakan cara hidup panggilan. Jika hari ini Yesus mengajak kita untuk menjadi pintu bagi domba-domba, hal ini berarti bahwa kita semua dipanggil untuk senantiasa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita diajak untuk menghidupi panggilan kita masing-masing dengan penuh semangat dan kegembiraan. Sebagai seorang romo, imam, suster, bruder, ataupun seorang selibater, bentuk pewartaan macam apa yang sudah kulakukan bagi sesamaku? Sebagai seorang suami, seorang istri, ataupun seorang anak, sudahkah aku menginspirasi keluargaku dan orang lain dengan talenta-talenta dan berkat yang Tuhan berikan kepadaku? Kita semua mempunyai bakat dan talenta, akan tetapi apakah hal itu sudah kita gunakan sebagai sarana pewartaan kisah kasihnya kepada sesamaku? Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita semua mempunyai perutusan yang sama, yakni menjadi rekan seperjalanannya. Masing-masing dari kita mempunyai kekasan dan panggilan yang masing-masing yang khas. Kita semua diajak untuk memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi semua orang. Hari ini pun Paus Fransiskus juga berpesan kepada kita semua dalam hari Minggu Panggilan ini. Sahabat-sahabat terkasih, pada hari khusus ini saya meminta gereja untuk terus mempromosikan panggilan. Semoga gereja menyentuh hati umat beriman dan memampukan mereka untuk menyingkapkan dengan penuh syukur panggilan Allah dalam hidup mereka untuk menemukan keberanian mengatakan ya kepada Allah, untuk mengantisipasi semua kelelahan melalui iman akan Kristus, dan untuk membuat hidup mereka suatu pujian bagi Allah, bagi saudara dan saudari, serta bagi seluruh dunia. Maka, marilah kita berdoa bagi para romo, frater, suster, bruder, rasul-rasul awam, agar mereka semua diberikan ketabahan serta semangat untuk senantiasa menjadi pelayan bagi sesamanya. Semoga mereka semua semakin bersukacita menjalani panggilan hidupnya. Tak lupa kita berdoa bagi para romo, frater, suster, bruder, rasul-rasul awam, dan para selibater yang saat ini mungkin sedang mempunyai masalah dalam hidupnya, agar Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan, serta ditumbuhkan semangat api pelayanannya. Dan semoga bagi kita semua, kita dapat lebih bersukacita, serta bersemangat untuk menghidupi panggilan kita masing-masing sebagai rekan seperjalanannya. Tuhan memberkati setiap langkah dan perjuangan kita semua. Berkah dalam.